terima kasih kembali lagi bersama saya Bara dalam program Sabura, Sahabat Bumi Alumni.com bicara. Nah, kali ini saya mengundang tamu istimewa, sangat istimewa ya. Semua juga sepertinya sudah kenal bagi yang anggota perkumpulan Bumi Alumni. Saya bersama Kang Azu, Kang Ari Zulfikar. Kang Ari adalah Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni, menginisiatori banyak hal soal UMKM. Kang Azu juga pegiat UMKM. Ya banyak sebenarnya, ya lawyer, ya akademisi, pegiat UMKM. Nah, kita akan bicara banyak tentang UMKM langsung dari pakarnya. Nah, sebelumnya silahkan Kang Azu memperkenalkan diri. Kebetulan untuk teman-teman anggota PBA ataupun di luar PBA ataupun semua pelaku UMKM Indonesia, silahkan Kang memperkenalkan diri. Oke, nama saya Ari Zulfikar, biasa dipanggil oleh teman-teman Kang Azu ya kan. Jadi sebenarnya kiprah saya di dunia UMKM itu bermula dari tahun Februari 2020, di mana kita berkumpul banyak kawan-kawan dari alumni Unpad yang memang melakukan kegiatan usaha. Tapi biasanya kan mereka melakukan kegiatan usaha, apalagi pandemi pada saat itu ya, karena di PHK misalnya atau pensiun, dan akhirnya memilih untuk berusaha. Nah, waktu itu kita punya program bagaimana kemudian memperkuat jejaring alumni, karena prinsipnya dalam setiap usaha apapun itu adalah networking. Jadi penguatan jejaring. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya tadi penguatan jejaring untuk kemandirian finansial, dengan cara adalah bagaimana kita bisa mencetak entrepreneur di khususnya yang bergerak di bidang UMKM. Itu sebenarnya makanya saya masih ingat tuh tanggal 20 Maret ya 2020, kemudian kita mendeklarasikan yang namanya UMKM Alumni dengan menggunakan platform Instagram. Awalnya itu semua pelaku UMKM punya produk boleh melakukan posting di Instagram tersebut. Kemudian kita bersama-sama dengan tim yang lain, teman-teman melakukan endorsement, kemudian verifikasi gitu kan, untuk kita endorse lah pada prinsipnya ke pasar kan gitu. Nah, untuk saya mau tanya nih Kang, karena Kang Azu sebagai founder dari Bumi Alumni, banyak yang bertanya nih, ini apakah hanya untuk alumni Unpad atau untuk umum bisa Kang? Ya, awalnya memang cikal bakalnya itu didirikan oleh beberapa alumni dari Universitas Padjadjaran. Tetapi dalam perkembangannya banyak juga beberapa kawan-kawan dari di luar alumni dari Unpad yang ingin bergabung. Karena kan sebenarnya platform kita adalah membangun kekuatan dengan basis UMKM tadi. Dan itu harusnya tidak dibatasi dengan hanya alumni Unpad gitu kan. Nah, perkumpulan Bumi Alumni itu didirikan untuk merespon itu. Dan yang namanya UMKM itu kan tidak hanya yang menjual produk, tapi juga menjual jasa. Gitu kan. Nah, itu makanya kenapa dalam beberapa kegiatan kita tidak hanya membuka gerai offline untuk menyalurkan produk yang sifatnya food and beverages, tetapi juga kita melakukan kegiatan seperti yang kita lakukan kemarin, nikah bersama ya, untuk mendorong sektor fashion, handicraft yang terlibat di dalam proses misalnya wedding organization ya, sehingga pelaku-pelaku UMKM yang punya usaha dekorasi, fotografer gitu kan, handicraft, tata rias, make up ya, make up artis, itu bisa disalurkan, memberikan kontribusi. Dan di sisi lain ada aspek sosial juga kan. Kita membantu orang-orang yang memang secara finansial dia menikah tapi tidak mempunyai akses ya di dalam membuat legalitas pernikahan dia, dan juga mungkin mengadakan
perkawinan gitu kan di gedung. Nah, alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan BTC Fashion Mall, sehingga ini kali kedua kita mendorong mengembangkan pelaku UMKM di sektor yang wedding organization tadi. Perkumpulan Bumi Alumni ini memiliki banyak program ya kan ya. Ya. Selain membantu UMKM mendistribusikan produknya, juga ada program-program yang seperti tadi makna sosialnya, menikah bersama. Oke, jadi akan ada banyak sekali kejutan di PBA, termasuk ini nih, sekarang kami berada di sebuah gedung, sebuah kantor, yaitu kantor Pusat Studi Bumi Alumni dan Legal Center. Nah, kita akan ngobrol banyak karena PBA ini kan ya, yang saya tahu kan punya koperasi, Ya. koperasi produsen, terus punya UMKM, perkumpulan UMKM, terus ini ada kelengkapan baru nih soal bagaimana UMKM bisa mengakses hukum ketika ada persoalan-persoalan hukum di dalam dunia UMKM, di dunia pelaku usaha. Untuk membahas ini, kita nantikan berikut ini dalam program Sabura. Kita akan bicara tentang Pusat Studi Bumi Alumni dan Legal Center. Kabarnya ini dibuat untuk perlindungan hukum UMKM ya Kang ya. Jadi PBA ini lengkap sekali, seperti tadi yang saya katakan, produsen, perkumpulan UMKM, termasuk ada pelatihan-pelatihan. Nah, ini lembaga hukum, lembaga bantuan hukum. Penasaran? Nah, langsung saja kita minta pendapatnya, minta saran ataupun minta penjelasan ke Kang Azu, juga kebetulan advokat beken ini, Kang Azu ini advokat beken. Nah, Kang Azu, apa itu PSBA dan kenapa dibentuk PSBA? Oke, jadi PSBA itu sebenarnya tadi bagian dari ekosistem Perkumpulan Bumi Alumni, karena tadi niat dasar dari Perkumpulan Bumi Alumni itu adalah melakukan penguatan jejaringnya dalam menciptakan kemandirian finansial. Nah, kita punya Perkumpulan Bumi Alumni, cikal bakalnya tadi UMKM alumni Unpad ya. Kemudian kita mendirikan satu organisasi Perkumpulan Bumi Alumni. Nah, Perkumpulan Bumi Alumni menjadi ajang silaturahmi bagi siapa saja yang memang punya produksi, punya keahlian, punya expertise gitu kan, punya jasa. Sehingga tugas dari Perkumpulan Bumi Alumni dalam penguatan jaringan itu adalah dengan memberikan pembinaan pelatihan. Jadi peningkatan kompetensi lah. Nah, tetapi di sisi lain kita mencoba menyalurkan alumni-alumni yang memang mempunyai usaha. Makanya kenapa kita dorong untuk membentuk yang namanya Koperasi UMKM Alumni Indonesia. Kita mendorong untuk dibentuknya koperasi produsen. Ya, bukan KSP, bukan simpan pinjam. Tapi kita mendorong untuk membentuk koperasi produsen. Tugasnya apa? Dia membantu proses produksi dari pelaku UMKM yang memang notabene anggotanya Perkumpulan Bumi Alumni. Nah, kemudian pada saat dia berproduksi, kan pada perjalanannya bisa saja dia tersandung masalah, kemudian juga mereka memerlukan bantuan di dalam proses legalitasnya atau perlindungan kekayaan intelektualnya. Nah, kita dorong untuk membentuk yang namanya Lembaga Bantuan Hukum, Pengkajian dan Studi Bumi Alumni atau yang kita kenal dengan PSBA Legal Center ya. Nah, tujuannya apa? Selain membantu pelaku UMKM agar melek hukum ya, kita juga melakukan kajian-kajian atau riset-riset yang barangkali kajian ini bisa kita rekomendasikan kepada para pengambil kebijakan untuk lebih mengetahui sebenarnya apa sih permasalahan dari pelaku UMKM ya, khususnya misalnya yang anggota di Perkumpulan Bumi Alumni. Kita juga sudah melakukan mapping dari anggota kita yang terdaftar atau yang aktif di dalam Perkumpulan Bumi Alumni, 80% itu hampir tidak berbadan hukum. Ya kan? Dia tidak membentuk badan usaha sendiri, badan hukum sendiri, sehingga waktu dia melakukan kegiatan usahanya itu dia campur antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan produksi.
Nah, akibatnya kalau campur itu maka dia tidak jelas berapa sih cost of production satu produk pada saat dilempar ke pasaran. Sehingga banyak yang kita temui pelaku UMKM itu merugi karena dia tidak bisa memilah mana biaya untuk produksi, mana untuk biaya. Nah, disitulah peranan dari perkumpulan Bumi Alumni. Nah, peranan dari PSBH-nya adalah kalau Anda membutuhkan misalnya membentuk suatu legalitas, ya kita kasih masukan bentuknya mau seperti apa gitu kan, apakah dia bentuk PT atau mungkin yang sifatnya lebih sederhana CV gitu kan, atau firma atau apapun gitu kan. Jadi kita membantu dari sisi itunya, dan juga mungkin mereka memerlukan bantuan dalam bentuk perlindungan kekayaan intelektual. Nah, kebetulan di perkumpulan Bumi Alumni kita punya program yang namanya Merek Kolektif ya. Tujuannya apa? Kita mendorong teman-teman pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas, sehingga mereka tidak dipusingkan dengan promosi, marketing gitu kan, yang dilakukan oleh masing-masing pelaku UMKM. Jadi kalau dia punya produk sejenis, kemudian kita bisa satukan dalam bentuk merek kolektif, maka fokus dari pelaku UMKM itu adalah produksi. Biarkan nanti si merek kolektif ini yang dikelola oleh perkumpulan Bumi Alumni yang mencoba memasarkan produknya, sehingga mereka tidak perlu perang harga di antara pelaku UMKM dengan produk sejenis, tidak perlu keluar biaya marketing kan, dia ada joint marketing, sehingga dia bisa lebih fokus ke peningkatan produktivitas. Nah, itu juga kita melakukan asistensi. Tetapi ya tadi salah satu poin adalah ya tadi kita juga bisa melakukan kajian-kajian yang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi atau memberikan masukan-masukan kepada pemerintah setempat atau mungkin pemerintah pusat ya, dalam bentuk kajian-kajian bagaimana meningkatkan kompetensi dari pelaku UMKM. Nah, Kang, kalau PSBA ini kan ya bisa dibilang lembaga bantuan hukum gitu ya. Nah, biasanya itu persoalan-persoalan di pelaku UMKM apa saja, Kang, yang bisa mengadu ke PSBA ataupun konsultasi sehingga PSBA bisa memberi advice hukum gitu ya, Kang? Biasanya apa yang terjadi, Kang? Ya, tipikal permasalahan dari pelaku UMKM itu kan biasanya rangkaian dari proses produksi ya. Rangkaian proses produksi. Untuk misalnya untuk dia berproduksi saja dia perlu modal, ya kan? Kalau dia perlu modal, barangkali dia bisa pakai modal sendiri kalau dia ada, atau dia bisa pinjam dari orang lain. Nah, fenomena sekarang pelaku UMKM itu lebih gampang bukan tertarik ya, lebih terinfluence dengan adanya pinjaman online. Karena apa? Secara dia tidak bankable, sehingga dia agak sulit untuk meminjam ke perbankan. Ya, karena dia ada jaminan. Karena persyaratan perbankan biasanya harus ada jaminan. Kemudian sulit prosedurnya. Nah, akhirnya cara yang paling gampang adalah dengan membuka komputer, kemudian minjam secara online, hanya dengan klik-klik. Nah, pada saat dia minjam dari pinjaman online, nah timbullah permasalahan pada saat barang yang dia produksi tidak laku gitu kan. Di sisi lain dia harus membayar kewajibannya. Nah, kita tahu dalam konteks pinjol banyak yang kemudian pelaku UMKM tidak bisa mengembalikan pinjaman secara tepat waktu. Nah, begitu dia tidak tepat waktu, maka bunganya berbunga-bunga sehingga akhirnya pinjaman yang tadinya cuma 10 juta bisa mungkin berlipat ganda. Nah, itu kita juga memberikan satu edukasi ya, pemahaman literasi keuangan. Sebenarnya tidak hanya pinjol yang menjadi salah satu opsi sumber pendanaan ya. Banyak cara gitu kan, selain misalnya pinjam dari perbankan atau juga melakukan jatuh tempo, bukan semacam pinjam ya, tapi pada saat dia bekerja sama dengan supplier kan bisa saja kemudian bekerja sama dengan si pengelola gerai gitu kan,
bisa saja kemudian dia membuat pembayaran yang bisa membantu dia di dalam produksi kembali kan gitu kan. Nah itu satu, makanya kenapa Perkumpulan Bumi Alumni juga dalam rangka membantu distribusi tadi kita mencoba membuka gerai-gerai offline. Ya kan. Nah gerai offline ini saling keterkaitan dengan ya gerai online yang sekarang dilakukan oleh bumialumni.com ya kan. Jadi ada beberapa tempat yang sudah kita buka untuk menyalurkan produk-produk UMKM, termasuk mungkin di PSBA ini sudah ada 2 lantai nih kantor sekretariat kita, di atas itu bisa kantor PSBA, di bawah itu bagi pelanggan yang ingin membeli produk-produk UMKM ya bisa di sini. Nah itu salah satu upaya kita bagaimana kita membuka gerai untuk mendekatkan produk kita ke customer lah. Berarti Perkumpulan Bumi Alumni ini memiliki banyak program ya kan ya. Selain membantu UMKM mendistribusikan produknya, juga ada program-program yang seperti tadi makna sosialnya menikah bersama. Oke, jadi akan ada banyak sekali kejutan di PBA, termasuk ini nih, sekarang kami berada di sebuah gedung, sebuah kantor, yaitu kantor Pusat Studi Bumi Alumni dan Legal Center. Nah, kita akan ngobrol banyak karena PBA ini kan ya yang saya tahu kan punya koperasi, koperasi produsen, terus punya UMKM, perkumpulan UMKM, terus ini ada kelengkapan baru nih soal bagaimana UMKM bisa mengakses hukum ketika ada persoalan-persoalan hukum di dalam dunia UMKM, di dunia pelaku usaha. Untuk membahas ini, kita nantikan berikut ini dalam program Sabura. Buat teman-teman UMKM Indonesia, semua UMKM bisa ya Kang ya datang ke markas kantor bantuan hukum ini ya PSBA, konsultasi bisa. Nah, semua terbuka, jadi tempatnya juga nyaman. Bagaimana selayaknya konsultasi juga kerahasiaan klien ya dijaga gitu. Nah ini terakhir nih, pembahasan terakhir, sebenarnya masih pengen nanya panjang gitu ya. Pembahasan terakhir seperti apa pesan-pesan Kang Azu terhadap pelaku UMKM Indonesia agar tidak tersangkut masalah hukum dalam menjalankan usahanya, Kang? Pesan-pesan Kang Azu apa, Kang? Ya pertama ini kita bicara UMKM ya. Pada saat kita mulai proses produksi, pada saat produk kita dilempar ke pasaran, itu pasti sudah akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat ya kan. Karena apa? Kalau ada masalah dengan produk kita itu pasti akan meng-create gugatan tuntutan dari pihak lawan. Nggak usah jauh-jauh, kita jual barang yang basi aja ya kan, kemudian menyebabkan yang memakannya itu tidak akhirnya menjadi sakit perut atau bahkan ke rumah sakit, dia pasti akan menuntut ya kan. Dan tidak hanya gugatan perdata di situ, tapi juga menyangkut pidana kan. Nah, makanya kenapa berhati-hati di dalam melakukan proses produksi ya. Perlu diperhatikan memang, misalnya kalau dia menyangkut barang yang sifatnya itu makanan dan minuman ya, tingkat higienisnya mesti, kesehatannya juga mesti dijaga gitu kan, jangan sampai. Dan kita harus menampilkan kalau memang dia ada expirednya ya mesti dicantumkan expired berapa, karena kalau sudah dicantumkan ternyata dimakan oleh orang lain ternyata sudah melewati tanggal expired ya kan juga salah juga. Itu satu. Yang kedua, sama juga waktu mereka jual produk kan biasanya para pelaku UMKM itu ingin ada trademark, merek dagang, dan hampir dipastikan kadang-kadang bikin produk yang keinget mereknya kalau nggak nama anaknya atau nama istrinya. Kemudian langsung di packaging dijual. Padahal yang harus dilakukan kita mesti cek dulu, misalnya nama ini, nama anaknya yang dijadiin merek produk ini sudah pernah didaftarkan apa belum oleh orang lain. Karena begitu masuk ke pasar, kemudian barangnya laku, maka orang yang dirugikan pasti akan menggugat. Itu sama dengan merek saya tuh, ya kan?
karena saya sudah sebagai pemegang merek atas nama tersebut kan gitu kan. Akhirnya kan menimbulkan gugat menggugat ya kan. Timbul problem masalah hukum. Timbul problem masalah hukum. Makanya kenapa kami selalu juga mengadvise teman-teman kalau mau bikin produk, membuat ciri khas, sebelum kemudian kita memasarkan, kita harus ngecek dulu mereknya sudah terdaftar atas nama orang lain atau tidak. Karena kalau nggak berbahaya, kalau nggak laku mah dicuekin. Begitu laku booming ya kan dicari orang, kemudian orang yang dirugikan, loh itu kan merek saya gitu kan. Apalagi udah menyangkut merek yang sudah terkenal kan gitu kan. Nah itu banyak pelaku UMKM merekin barangnya itu ya sekedar apa yang ada terlintas di kepala. Nah kemudian juga kalau kita si pelaku UMKM itu berkontrak dengan entah itu yang punya gerai gitu ya, yang punya toko gitu kan. Nah itu teliti sebelum menandatangani, baca dulu kan. Apalagi kalau kemudian menyangkut suatu kontrak yang sifatnya dalam jumlah besar, ya kan. Misalnya ternyata produk yang diproduksinya itu diperlukan sehingga ada pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Nah terus dibaca tuh syarat dan kondisinya, jangan sampai kita udah iyain tapi sebenarnya nggak ada kemampuan produksi sejumlah apa yang diminta, itu juga akan menimbulkan masalah. Tapi tetap kontrak gitu kan biasanya malas ya kan ya masyarakat awam membaca kontrak yang kecil-kecil baca. Nah itu ya. Kalau ada pihak yang memberikan draft kontrak yang tulisannya kecil-kecil lah itu patut dicurigai. Ada hidden agenda. Nanti ke PSBA bisa nggak Kang? Misalkan datang ke sini, tolong dong analisis kontrak ini bagaimana bisa ya? Bisa. Kita membantu, bisa membantu itu gitu. Oke, seru sekali ya bicara tentang UMKM bersama Kang Azu. Sekali lagi PBA ini sebenarnya tadi Kang Azu bilang membangun satu ekosistem. Koperasi produsennya ada, UMKM-nya ada, pelatihannya ada, hukumnya juga ada, perlindungannya, dan juga termasuk ada e-commerce ya kan, platform digital bumialumni.com itu menampung produk-produk pelaku usaha UMKM Indonesia dimanapun berada, bukan hanya alumni Unpad ya. Di situ sebagai distribusi produk untuk jualan. Nah, sepertinya kita harus berakhir di sini, Kang Azu. Terima kasih sudah datang dan terima kasih sudah menyayangi UMKM Indonesia. Sama-sama. Ya. Terima kasih telah menjadi pegiat. Kang Azu ini juga sebagai informasi brand ambassador UMK WUSMI. Bisa sedikit Kang, WUSMI itu apa kan? Ya, jadi WUSMI itu World Union of Small Medium Enterprise ya, satu organisasi nirlaba internasional yang berkantor pusat di San Marino. Jadi kelihatannya kegiatan perkumpulan bumi alumni ini juga dilihat oleh salah satu komisariat WUSMI yang ada di Indonesia. Kita juga pernah melakukan webinar bareng dengan WUSMI dan kemudian ternyata dalam beberapa bulan saya dihubungi bahwa mereka lagi mencari ambasador di Indonesia. WUSMI sendiri sebenarnya kalau kita lihat di dalam websitenya itu organisasi yang memang berapa puluh tahun yang lalu dibentuk dan dihadiri oleh 53 negara. Nah, WUSMI ini organisasi yang terdaftar ya di PBB dan bahkan dia ada beberapa kegiatan yang memang tujuannya itu adalah mendorong penguatan UMKM di semua negara, sehingga mereka menunjuk beberapa orang di semua negara, ambasador di beberapa negara. Itu skupnya global. Itu skup global. Makanya kenapa ini mungkin bisa juga jadi momentum buat di perkumpulan ini alumni, bagaimana kita bisa memasukkan agenda kita ke dalam agenda WUSMI secara global ya. Oke. Lengkap ya, semua ada, hukumnya ada, bahkan bersama PBA bisa mengorbit di tingkat global. Nah, itu kerja bareng kita semua. Artinya selalu saya katakan bahwa kita harus bekerja sama, jangan cuma sama-sama kerja. Karena kalau bekerja sama kita punya tujuan bersama-sama.
Kalau sama-sama kerja belum tentu tujuannya sama kan. Oke, terima kasih sekali lagi ya Kang Azu. Kita bertemu lagi dalam program Sabura ke depan. Untuk obrolan kali ini kita sudahi. Terima kasih Kang Terima Azu kasih atas kontribusinya buat UMKM Indonesia. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang dalam program Sabura, sahabat Sahabat BumiAlumni.com bicara. Terima kasih.